Ya, saudara, salah satu ayat yang mungkin sering banget kita dengar, ya, salah satu ayat yang mungkin sering kita baca dan kita renungkan, itu Yeremia 17 ayat 7. Ayatnya bilang gini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, kita mau belajar dari ayat ini. Menurut saya, ya, ayat ini merupakan salah satu ayat yang seharusnya itu mudah sekali dipahami. Ya, mudah dipahami dan mudah dicerna. Ya. Kenapa saya katakan ayat ini harusnya itu mudah dipahami dan mudah dicerna? Karena gini, kalau saya bilang Tuhan adalah sumber dari semua berkat, kita semua tentu percaya. Ya, kita sebagai orang percaya, kita ngerti, kita tahu bahwa Tuhan itu sumber dari segala berkat. Ya, Yakobus 1 ayat 17 itu bilang gini, setiap pemberian yang baik, semua anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Ya, artinya memang betul bahwa Tuhan itu adalah sumber dari segala berkat. Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu yang baik, semua anugerah yang kita butuhkan, semua berkat yang kita perlukan dalam hidup ini. Dan kita semua percaya hal ini. Dengan gampangnya, dengan mudahnya kita percaya, yes, Tuhan adalah sumber dari segala berkat. Nah, kemudian setelah kita ngerti bahwa, setelah kita tahu, kita paham bahwa Tuhan adalah sumber dari segala berkat, maka seharusnya secara logika, langkah selanjutnya apa yang kita lakukan? Kalau kita mau hidup dalam berkatnya Tuhan, kalau kita mau hidup dalam anugerah Tuhan yang sempurna, pemberian Tuhan yang baik itu, langkah apa yang harus kita lakukan? Ya betul, kita harusnya hidup mendekat kepada sumber dari berkat itu sendiri. Ya, kalau kita ngerti bahwa Tuhan adalah sumber berkat, maka hidup dekat dengan sumber berkat itu, atau hidup mengandalkan sumber berkat itu adalah cara yang paling masuk akal untuk kita bisa menikmati atau kehidupan yang penuh berkat. Betul? Ya, karena memang ini adalah prinsip yang bahkan dipakai sama orang dunia. Amsal 19 ayat 6 bilang gini, banyak orang mengambil hati orang yang dermawan. Ya, banyak orang bersahabat dengan si pemberi. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Ya, orang dunia aja ya nggak perlu diajarin, ngerti. Ya, kalau ada orang yang dermawan, kalau ada orang yang suka memberi, mereka mendekat, mereka berusaha mengambil hatinya. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan dari sumber segala berkat, dan dia punya hati yang mau memberi. Ya, dia rela memberikan segala-galanya untuk kita semua. Urusan berkat, saya percaya Tuhan nggak pernah tahan. Ya, artinya dia adalah orang yang dermawan, dia adalah pribadi yang dermawan, dia adalah pemberi. Ya, artinya ya hari-hari ini kalau kita mau hidup dalam berkat Tuhan, kita harus dekat dengan sumber berkat itu. Ya, ini sebabnya kenapa saya bilang harusnya ayat ini merupakan ayat yang mudah dipahami, mudah dicerna, bahkan mudah dipraktekkan. Ya, karena kita percaya bahwa Tuhan sumber berkat, dan dibilang orang yang ngandelin Tuhan itu diberkati. Ya, itu gampang sekali dipahami. Tapi pertanyaan gini, kenapa hari-hari kita ngeliat banyak orang yang, atau anak Tuhan tuh yang justru hidupnya seperti ini, itu jauh dari berkat. Ya, itu ada di kata mengandalkan. Masalahnya itu ada di kata mengandalkan tadi. Ya, kata mengandalkan itu adalah satu bentuk ekspresi rasa percaya sepenuhnya. Ya, rasa percaya, rasa ketergantungan, dan rasa penyerahan diri. Jadi di balik kata mengandalkan itu ada kata percaya, ada kata bergantung, ada kata berserah. Nah, mengandalkan itu nggak bisa setengah-setengah. Yang terjadi adalah seringkali kita bilang kita mengandalkan Tuhan, tapi tanpa sadar ketika masalah itu datang, ketika hidup ini ada goncangan, ada badai, kita seringkali lupa sama Tuhan. Ya, yang di pikiran kita adalah bagaimana caranya aku bisa keluar dari badai ini. Ya, banyak sekali orang percaya atau anak Tuhan yang hari ini lebih mengandalkan kekuatannya sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Ya, bisa dilihat dari ketika masalah datang, dari ketika dia melihat sesuatu hal yang mungkin gak enak, apa yang keluar dari mulutnya, apa yang dipikirkan oleh pikirannya. Ya, apakah yang nomor satu Tuhan atau diri dia sendiri? Gimana caranya ya? Aku harus berbuat apa ya? Apa yang harus aku lakukan? Kalau itu yang terjadi, ya itu bukan arti dari mengandalkan Tuhan. Mengandalkan itu nggak bisa yang namanya setengah-setengah. Mengandalkan itu harus full. Ya, ketika kita bilang kita mengandalkan Tuhan, artinya dalam segala sesuatu dalam hidup kita
Tuhan yang nomor satu yang di pikiran kita. Waktu badai datang, kita ingat Tuhan. Oke, ada Tuhan. Waktu masalah datang, kita tahu ada Tuhan. Ya, kita nggak pernah sedetik pun berusaha untuk menyelesaikan semua perkara kita dengan kekuatan kita sendiri. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang tidak membandingkan masalah dengan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang selalu membandingkan masalah dengan Tuhan. Ya, ini adalah perbedaan yang besar. Waktu kita bandingin masalah dengan diri kita sendiri, kita pasti kalah. Karena bagaimanapun juga kita pasti ada di bawah masalah. Masalah pasti selalu lebih besar daripada diri kita sendiri. Tapi waktu kita bandingin masalah dengan Tuhan, kita adalah pribadi yang menang. Kenapa? Karena Tuhan selalu ada di atas masalah. Tuhan selalu lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Itu pasti. Jadi permasalahan ada kata mengandalkan. Jadi hari ini kalau kita mau belajar jadi orang-orang yang diberkati, semua pasti mau diberkati. Ya, bahkan kalau Yeremia 17 ayat 8, lanjutan dari ayat 17 pasal 17 ayat 7 tadi, itu luar biasa. Berkat yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang ngandelin itu luar biasa. Ayat 8 tuh bilang gini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang-batang air, ya, yang tidak ngalamin datangnya panas terik. Ya, artinya apa? Kita akan seperti pohon yang selalu dekat dengan sumber kehidupan. Ya, apapun yang terjadi di sekeliling kita, kita punya sumber. Ya, pohon itu sangat memerlukan air. Pohon yang ada di tepi air itu nggak mungkin pohon itu layu, nggak mungkin pohon itu tuh nggak segar. Itu pasti segar. Makanya dibilang daunnya akan selalu hijau. Daun yang hijau nunjukin bahwa pohon itu sangat segar, fresh. Ya, bahkan lanjutin, ia tidak khawatir di tahun kering. Artinya apa? Tahun kering itu pasti datang. Tapi ia tidak khawatir. Ya, mau nggak sih kita jadi pribadi yang tidak khawatir di tahun kering? Ya, kita nggak bisa menghindar dari yang namanya tahun-tahun kering. Tapi kita bisa tidak khawatir di tahun-tahun kering. Waktu kita percaya dan waktu kita mengandalkan Tuhan. Ya, bahkan dikatakan menghasilkan buah, selalu menghasilkan buah pada musimnya. Artinya bukan cuma buat diri sendiri, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Itu luar biasa Bang, berkat yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang ngandelin Tuhan. Ya. Dan yang jadi persoalan adalah bagaimana kita mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Ya. Apakah sungguh kita ngandelin Tuhan? Atau kita tanpa sadar tuh kadang-kadang ngandelin diri kita sendiri? Bagaimana mungkin kita bisa ngandelin Tuhan kalau kita tuh nggak punya satu hubungan yang intim sama Tuhan? Kalau kita nggak kenal siapa Tuhan kita? Ya, kalau kita nggak terbiasa untuk membaca firman-Nya, memperkatakan firman-Nya, merenungkan firman-Nya, bagaimana mungkin? Ya. Tapi sebaliknya, kalau kita setiap hari memperkatakan, merenungkan firman, kita katakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, setiap hari kita renungkan, setiap hari kita perkatakan, sampai itu merema dalam kehidupan kita. Ya, kita terus berharga setiap hari. Maka saya percaya ketika masalah itu datang, ketika kita dalam kondisi yang kurang atau kondisi yang tidak enak, kita langsung ingat, oke, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, kita balik lagi langsung ngandelin Tuhan. Dan orang-orang yang ngandelin Tuhan adalah orang-orang yang diberkati. Waktu kita ngandelin Tuhan, kita bisa ngeliat berkat Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita ngandelin Tuhan, kita bisa ngeliat setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna dicurahkan dalam hidup kita. Jadi hari ini ayat ini begitu sederhana, begitu simple, begitu mudah dipahami dan begitu mudah dicerna, bahkan begitu mudah dipraktekkan. Ya, tinggal persoalannya mau atau tidak. Mau nggak kita disiplin membangun satu gaya hidup mengandalkan Tuhan, yang dimulai dari setia memperkatakan firman Tuhan, setia membaca, setia merenungkan firman Tuhan, setia berhaga. Ya, waktu kita mau disiplin haga, saya percaya kita sedang membangun satu gaya hidup di mana kita mengandalkan Tuhan. Waktu kita punya gaya hidup mengandalkan Tuhan, maka kita bisa menggenapi ayat Yeremia 17 ayat 7 tadi, yang begitu singkat, simple, sederhana tapi powerful. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita seperti pohon tanam tepi aliran air. Ya, kita nggak akan ngalamin panas terik, kita nggak khawatir di tahun kering. Bahkan kita terus berbuah buat orang lain sehingga mereka boleh melihat bahwa Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.